bidai masjid yang amat sangat mulianya, kepada remaja masjid, takdim uruntuan kepada tungku ibu kampung, perangkat, tuhape, tuhalapan, tuhapakan, tuhadan, takdim wa ikraman kepada seluruh guru-guru uruntuan yang di rumah Allah yang amat sangat mulianya, yang namun tidak sanggup belum sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat uruntuan kepada seluruh guru-guru uruntuan. Dan yang amat uruntuan hormati seluruh jamaah, baik kaum ayah maupun kaum mak yang telah berhadir di rumah Allah yang amat sangat dimuliakannya. Sambil kita kapreh salat isya berjamaah, dan sambil kita tanya iktikaf karena Allah di rumah Allahnya, mari saban sari kita ikuti sedikit pengajian tausiah yang insyaallah bermanfaat kepada pribadi uruntuan dan kepada yang di sini insyaallah. Marilah senantiasa kita mandu dua tu tanggung jawab Allah, yang mana di Allah mantan singgah. Yang pertama kesempatan kepada kita, kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan berkat singgahnya di Allah kepada kita katamu dalam sabuk bulan yang mana bulannya adalah bulan yang Allah muliakan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhur indallah 12 syahran. Bahwa Allah nupujud bulan nanti itu 12 bulan. Kan bulan Januari, tetapi adalah jauh sebelum bulan Januari diciptakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lebih awal ini nupugat oleh Allah 12 bulan dengan nama bulannya adalah bulan Muharram, bulan Safar, bulan Jumadil Awal, bulan Jumadil Akhir, bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, dan Rajab, yang kitanya sedang berada dalam bulan tersebut. Dan kita kata lalui bulannya dengan lebih kurang malam yang kelima. Menurut perbedaan penanggalan bulan Hijriah, bulannya bulan Syilun yang dirahmati oleh Allah merupakan bulan yang memuliakan oleh Allah. Maka dalam ayat selanjutnya itu Allah minha arba'atun hurum, di antara 12 bulannya napul bulan yang Allah muliakan. Yang pertama adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, salasin mutawaliyat itu dalam hadis. Heboh bulannya berjalan beriringan. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Wa wahidun mutafarikat. Namun sabah bulan itulah bulan yang tidak mudah terawih, yang hanya tapat dengan bulan lain. Itulah bulan Rajab. Bulan Rajab di antara 20 bulan, tetapi ia tidak bersama dengan bulan lain yang Allah muliakan. Muliakan tulis. Karena apa tulis? Berdua tulis. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 12 bulan yang Allah berikan kepada kita. Inna iddatash syuhur indallah 12 syahran. 12 bulannya mandum makna bersebut. Naati bulan Muharram adalah bulan yang harum
umat manusia untuk pergi kepada ibadat haji. Karena ibadat hajinya adalah telah selesai pada Zulhijjah. Jadi bulan Muharram adalah bulan yang tempat berkuliah Kaabah pada masanya. Jauh sebelum hadirnya bulan Januari Februari yang dipelopori oleh umat-umat Nasrani. Jauh sebelumnya penanggalannya adalah penanggalan bangsa Arab. Bahwa cikal bakal bangsa Arab sama-sama kita pahami usilun lewat adanya Nabi Allah Ibrahim yang diteruskan oleh Nabi Allah Ismail. Nanti akan saya ceritakan mungkin insyaallah kisah bangsa Arab. Yang bangsa Arab lahirlah dua dahulunya. Dua dahulunya usilun sedalam Islam hadir, dua dahulunya tak hadir. Dinamakan dengan Muharram karena pada bulannya adalah Muharram, urung untuk pergi jahwaji masanya untuk beribadat. Ibadat di haji, ibadat di Makkah, ibadat di Ka'bah Baitullah itu bukan hadir pada masa Nabi Muhammad, tidak. Tetapi pada masa Nabi Allah Adam di Ka'bah Baitullah terjadi proses peribadatan. Maka bangunan pertama yang diciptakan oleh Allah yaitu rumah Maulana adalah Ka'bah Baitullah. Pertama diciptakan Ka'bah, baru diciptakan yang namanya Baitul Maqdis di Palestina. Jadi bangunan pertama yang Allah ciptakan itu rumahnya adalah bangunan Ka'bah Baitullah. Tetapi kenapa? Narutannya. Pakana makam Ibrahim di sini. Pakana tapak Nabi Allah Ibrahim. Ternyata ketika bertanya urut cerita masa lalu, ketika topan yang melanda umat manusia pada masa Nabi Allah Nuh alaihissalam, semua bangunan dari rumah Allahnya hancur. Tidak ada satupun bangunan yang tersisa. Ketika selesai Nabi Allah Nuh dilanjutkan oleh Nabi Allah Ibrahim, maka perintah kepada Nabi Allah Ibrahim untuk membangun kembali Ka'bah Baitullah yang sempat ditelan oleh banjir bandang masa Nabi Allah Nuh. Maka ditanya ketika itu terangkat yang namanya Ka'bah Baitullah, katalah dengan makam Ibrahim, tempat Ibrahim menjauh pegang Ka'bah. Kenubuat Ka'bah pertama sekali, tetapi nubuat kembali Ka'bah yang pernah Ka'bah itu luluh lantak dan hancur diterjang oleh bandang Nabi Allah. Kemudian kita kembalikan kepada penanggalan. Di antara dua bulan yang diberi oleh Allah, Muharram adalah bulan yang dipahalui umat Islam menunjak wajib. Kemudian bulan Safar adalah bulan yang kau mulai perjalanan, namanya Safar, perjalanan. Kemudian Rabiul Awal, bulan yang mana pada bulan yang berbeda pakai udah kembali. Bulan yang bahasa dia musim semi, musim yang berbeda pakai yang mati sebelum di bulan Rabiul Awalnya udah kembali. Maka oleh karena demikian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nublahe dunia pada bulan Rabiul Awal karena sangat cocok dengan keadaan dunia. Keadaan dunia tengah bersemi-semi, bahasa adanya menyepati tengah darah-darah, tengah di mana tengah rampak-rampak ada. Musim yang dunia keadaan demikian, maka ya Allah memputerlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dunia. Jadi keadaan memputer Allah Nabi Muhammad sesuai dengan keadaan dunia yang tengah tidak tak. Kemudian Rabiul Awal ada dua, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Musim semi pertama, musim semi kedua. Kemudian Jumadil Awal. Jumadil Awal musim jamek. Jumadil maknanya adalah jamek. Jameknya kering. Musim beku, artinya musim dingin.
yang bina watenya keadaan alam wate ketika Jumadil awalnya diterpa dengan kedinginan, maka itu dengan Jumadil awal. Ia ada 2 bulan, Jumadil awal dan Jumadil akhir. Kemudian Rajab inilah salah satu di antara bulan yang Allah muliakan bulannya. Yang pertama Rajab, yang kedua Zulqa'dah, yang ketiga Zulhijjah, dan yang keempat Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram itu beriring-iringan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Zulhijjah, Muharram. Tetapi Rajab berdiri sendiri, hanya beriringan dengan bulan haram yang lain. Bulan Rajabnya adalah bulan yang makna daripada Rajab adalah mulia. Maka bulan Rajabnya oleh Nabi berdoa ketika kamu bulan Rajab dengan doa yang sering kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, nepu berkat udet kamu ya Allah dalam bulan Rajabnya dan dalam bulan Sya'ban, dan nepu tubuh kamu ya Allah ke dalam bulan Ramadan. Niat yang memudoa oleh Rasulullah SAW ketika malam 1 Rajab. Dan kelebihan bulan Rajabnya adalah salah satu di antara 5 malam yang Allah menerima doa umat manusia. Salah satunya ada di bulan Rajab. Di antara 60 malam lam dihitun menurut penanggalan bulan Masehi, tetapi ini penanggalan bulan Hijrah bulan Mamdahura. Lam herto 60 bulan Mamdahura atau Dahura. Berapa murah? Herto 60 bulan bergelap. Herto 5. Jumlah hari dalam penanggalan bulan Hijriah adalah sekitar 345 atau 344 hari dalam setahun. Maka menyelekanya jino puasa akhir bulan Hai. Coba ke awal bulan Hai. Coba akhir bulan 2. Coba awal bulan 2. Dan terus dia turun terakhir. Maka menang karena hanya saban antara jumlah hari lewat penanggalan Hijriah dengan jumlah hari dalam penanggalan Masehi atau Miladiah. Di antara malam 1 Rajab yang karena pada malam kau ikut, ini ada salah satu malam yang Allah menerima doa. Di antara 5 malam, ada 5 malam. Yang pertama adalah malam Hari Raya Fitrah. Yang kedua, malam Hari Raya Idul Adha, malam Raya Haji gitu. Yang ketiga, malam Nisfu Sya'ban. Yang keempat, malam 1 Rajab. Dan yang kelima, malam Jumat. Minimum malam dalam fitur yang mana oleh Allah menerima doa so yang makan doa dalam dirinya. Itulah salah satu kelebihan bulan Rajab. Di antara kelebihan-kelebihan lain yang dipegang oleh Rasulullah. Dipegang oleh Rasulullah kelebihan bulan Rajab yang lain menurut sebuah hadis, afdalus siyami ba'da Ramadan ashhurul hurum. Seafdal-afdal puasa umat manusia dia bulan Ramadan ada bulan-bulan yang memuliakan oleh Allah. Bulan yang memuliakan oleh Allah termasuk salah satunya adalah bulan Rajab. Dan kelebihan di antara bulan Rajab, nakubah saboh peristiwa dalam bulan Rajab yang terkenang dengannya mandum umat manusia di dunia, yang namanya malam Isra
Isra Mi'raj. Malam Isra Mi'raj adalah malam yang paling bersejarah bagi umat manusia. Kenapa? Karena pada malam itu Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad untuk kewajiban melaksanakan salat sehari semalam 5 waktu dengan jumlah 17 rakaat. Dan itu terdapat dalam bulan Rajab. Sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan yang mana terdapat syubahnya lubang-lubang kebaikan, jahitan kebaikan yang diberi oleh Allah ke dalam bulan Sya'ban. Namun menyatakan adat orang Arab jahiliyah dalam bulan Sya'bannya mereka sibuk dengan berburu. Jadi orang Arab jahiliyah ketika kamu bulan Sya'ban nya ada sibuk dengan perburuan. Bahasa katanya apa? Mika makanan, mika binatang untuk jid ke makanan. Kenapa demikian? Karena mereka akan menghadapi bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini secara bahasa itulah bulan yang amat sangat panas. Panasnya bulan Ramadan kan menjadi panas. Tetapi jangankan wate bangsa Arab jahiliyah, wate kai kamu bulan Ramadan yang tak dunia. Maka ulun Arab jahiliyah watenya gupu sapat makanan berbeda makanan dalam bulan Sya'ban. Bulan Ramadan hendak tepi dari luar rumah, gupiah dari rumah. Bagaimana? Karena menghindari suasana panas yang bersengat-sengat. Tetapi seiring dengan lahirnya Islam di negara Arab, maka bulan Ramadannya juga diarti panas, tapi kan panas suasana diartikan. Tapi panasnya keadaan karena kabeh nutup dosa-dosa ulun yang beribadat dalam bulan Ramadan. Maka semua musik, tapi kalau semua udara ni mengatakan wadai kata Islam. Tapi sungguhnya neraka itu berbeda dosa urun-urun yang beribadat dalam bulan Ramadan. Maka Ramadan juga diartikan panas, tetapi kan panas lagi diartikan oleh orang-orang Arab jahili. Kemudian Lewitanyo patut tak berbangga. Mantan negeri kesempatan, tak mudik, mantan negeri kesehatan, tak mudik hingga ke bulan Rajab ini. Dan tak melaki Allah. Sebagaimana Nabi melaki pada malam 1 Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, nuku berkat kamu ya Allah dalam melewati hari-hari dalam bulan Rajab ini. Bagaimana keberkatan tersebut dengan dua bentuk? Keberkatan yang pertama adalah keberkatan beribadat puasa. Keberkatan yang kedua adalah keberkatan dengan bersedekah. Maka dalam bulan Rajab yang Muslim, perbanyaklah yang namanya sedekah. Perbanyaklah yang bernamanya puasa. Bahkan jauh tak kalah berunsik dengan awal, nenek dengan awal, kakek dengan awal. Ketika kai kamu bulan Rajab nyokan mandi puasa. Puasa kan pura, tapi puasa yang lain. Puasa Rajab secara penuh, puasa Sya'ban secara penuh, dan puasa Ramadan secara penuh. Mengiringi nesabut puasa Ramadan dengan puasa penuh dalam bulan Sya'ban dan puasa penuh dalam bulan Ramadan. Menang yang berlaku dia udah cik dunia awal, urus saleh dunia awal. Ditanya Pak Udin pada akhir dalamnya. Kahai puasa penuh dalam bulan Rajab maupun Sya'ban. Kita cobalah isi dengan puasa Heroba awal, Heroba tengah dan Heroba akhir. Ketikanya pun hari tersebut, cobalah berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Semoga kita mendapat keberkahan daripada bulan Rajabnya. Amin ya rabbal alamin. Urus yang dirahmati oleh Allah.
Gudanya umat manusia. Tuan kena ceritakan itu hingga mana kehidupan dunia orangnya. Bahwa kehidupan dunia orangnya ada kehidupan pada fase yang keempat. Fase umat manusia yang pertama adalah berada dalam alam arwah. Yang kedua, berada dalam alam rahim. Yang ketiga, kita yang berada dalam alam yang namanya dunia. Alam yang kita yang mudah uronyo. Nyo alam dunia. Kiban alamnya, ya insyaallah akan kita jelaskan. Kemudian kebut adalah alam barzakh atau alam kubur. Dan yang kelima adalah alam kiamat atau alam pertanggungjawaban. Pon dileh kita yang mendung kalian lewati yang namanya alam arwah. Kalian lewati yang namanya alam rahim. Alam arwah adalah alam di mana kapan bebena roh budanya sebelum roh budanya bertiup le malaikat dalam rahim teman-teman. Alam arwah adalah alam di mana wakilnya ditanya oleh Allah bagusnya mendung. Alastu birabbikum. Adakah tidak lonyo sebagai Tuhan kamu? Dunia Allah bagusnya. Wakilnya ditanya jawab bala. Nyoy Allah, kamu saksi bahwa demi Allah Tuhan kamu memandung. Jadi kita dalam alam arwah kalau kita ikrar kepada Allah bahwa Allah adalah Sang Maha Pencipta. Kemudian dalam alam arwahnya kita berpindah kepada alam rahim. Pada masa akhirnya berpindah pada alam rahim. Ketika kita berada pada periode yang keempat, alam rahimnya dibuktikan dengan yang pertama adalah nutfah. Nutfahnya adalah maknanya setetes mani. Bertemunya antara mani lelaki dengan mani perempuan. Le Allah menjadikan setetes maninya selama 40 hari. Ada yang pegang dari Rasulullah SAW hadis, Inna ahadakum yujma'u khuluquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. Rasul. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Summa yunfaqu ilaihi malak. Summa yursalu ilaihi malak wa yunfaqu fi ruh. Dia kelura kita yang setetes mani Muslim. Lam rahimah dinandung, kemudian berubah menjadi setetes darah yang dalam bahasa Arab itu dengan alaqah sumayakunu alaqatan. Lamanya juga kelura. Kelura dalam rahimah itu masih setitik darah, segumpal darah. Kemudian 40 hari kemudian berubah menjadi segumpal daging. Segumpal daging. Yang segumpal daging itu dinamakan dengan mudghah. Mudghah sabuk cak atau yang berubah daripada sabuk cak darah. Sabuk cak darah berubah daripada setetes mani itu adalah terjadi di asal usul mani. Rat makanan, rat minuman yang kapajoh dikitanya dari kanoh. Kapajoh makanan, kapajoh tumbuhan yang tumbuhannya dia dari kanoh.
Tapajoh daging yang asal dari tanah berubah menjadi setetes mani. Mani yang hidup dalam rahim dalam tulung subi kita agam. Ketika kita berkeluarga, mani tersebut berpindah dan bercampur dengan maninya perempuan. Dan ketika itu maka bertemulah antara mani laki-laki dan mani perempuan, menjadilah setetes mani yang itu membawa kepada alaqah dan itu membawa kepada mudghah. Maka oleh silun nasal hadis lun pegang segala abin begahnya. Innal fil jasadi mudghah in salahat salahat jasadu kullu wa in fasadat fasadat jasadu kullu ala wahya akal. Bahwa dalam tubuh budayanya segumpal daging. Apabila itu baik, maka baiklah tubuh. Apabila itu buruk, maka buruklah tubuh. Baik dan buruk dari itu adalah berproses daripada apa yang kita makan. Yang dunia payuh bermuslim. Yang dunia jet, yang dunia payuh. Maka dalam hadis yang lain pegang oleh Rasul, man anbata minal haram fannaru awakil. Seorang rasa orang yang rayut dan berkembang dengan yang harum, maka neraka lebih jauh baunya ketimbang surga. Artinya apa? Yang kita pajuhnya mempengaruhi kepada kualitas tubuh kita. Kualitas ibadat kita kepada Allah terpengaruh besar daripada apa yang kita pajuh. Kadang pajuh harta yang harum, kadang pajuh harta yang syubhat, roh pajuh harta go, roh pajuh harta yang hana milik kita, roh pajuh pade yang padenya dapat yang ia cua. Misalnya, itu berpengaruh besar kepada kita dan kepada keturunan kita. Karena yang pajuhnya jika asalnya hanya ibadat kepada Allah, yang tak asal tubuh, tapi dalam darah kita sesuatu makanan dan minuman yang haram atau makanan yang bercampur antara halal dan haram. Begitu cik mani, keturunan kita kadang-kadang hana saleh, karena mani yang hasil abstraksi daripada makanan yang terpajuk. Makanan yang terpajuk adalah makanan yang haram, tersimpan dalam setetes mani. Mani kita yang mani uci, mani uraga, mani dari maninya je ke darah, darahnya anaga, darah anaganya je ke asalnya anaga, asalnya anaga lahir kau mau je ke anunya anak anaga. Maka kadang-kadang kita payah introspeksi diri. Hati-hati sekali dalam dunia minta nafkah suruh. Lebih gak gerak daripada rawat kitanya dengan makanan yang haram, karena berpengaruh besar kepada keturunan kitanya, berpengaruh besar kepada ibadat kitanya yang gerak. Kemudian kesambung dari segumpal daging hinakun oleh Allah yursalu ilahil malak, diperintahkan para malaikat fayun fihiruh untuk ditiupkan roh ke dalam segumpal daging. Maka umur katanya serta 20 huruf atau 4 bulir. Umur bayi berbulir yang kau mulai nanya, kau mulai ditiup roh. Roh yang apa? Roh yang berada dalam alam arwah. Roh yang dalam alam arwah mulai ditransfer oleh Allah ke dalam alam rahim ketika setelah melalui tiga proses. Proses nutfah, alaqah dan mudghah dan mudghah. Lebih kurung secara normal. Makanya berpindah daripada alam rahim kepada alam dunia. Selama 10 bulan bersilun dalam alam rahim normal. Nah yang 7 bulan, tapi 7 bulan
kemungkinan hanya audit secara selamat. Tetapi lebih daripada 10 bulan. Bahkan dalam satu riwayat mengatakan umurnya bayi dalam rahim itu bisa mencapai 4 tahun. Nah, sampai berbulan seorang ibu mengandung bayi sebagaimana yang dialami oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i dikandung oleh mana pun. Beda dengan kualitas ilmu pengetahuan sekarang ni, you know. Lebih batu turun mulut kan kayu operasi. Nyo hana gande, nyo kabeh pecah kedupan. Nyo hana paling kita meninggal bayi. Ilmu pengetahuan kedokteran sekarang berbeda dengan kedokteran pada masanya. Kemudian urusan yang dirahmati Allah, ketika dia berpindah ke alam dunia nyo dia na padu fase kehidupan dia menurut tagalan dalam ayat Allah. Dalam satu ayat Allah pernah berfirman, "I'lamu innama hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad summa a'jabal kuffar kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahidi musfarran summa yakunu hutaman." Menyatakan dalam tafsirnya Ar-Razi Mafatihul Ghaibiyah, keadaan proses judanyo dalam alam dunianya. Nah, katamong dalam alam yang pertama adalah innamal hayatud dunya lahun, alam lahun, alam lahun. Innamal hayatud dunya, kehidupan dunianya adalah lahun main-main. Kemudian alam yang kedua adalah alam lahun, setelah lahun alam la'ibun, lahun, alam innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Yang pertama alam la'ibun, yang namanya alam la'ibun. Yang kedua alam lahun. Yang ketiga adalah alam zinatun. Yang keempat adalah alam tafakurun. Yang kelima adalah alam takasurun. Kemudian yang keenam adalah takasurun fil amwal dan takasurun fil aulad. Alam pertama ditanya berada pada umur 1 hingga 9 tahun. Oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya menggolongkan alam laibun orang yang berada antara 1 hingga 9 tahun usia. Kemudian 10 tahun hingga 16 tahun itu digolongkan kepada alam lahun. Kemudian zinatun 17 tahun hingga 24 tahun. Tafakhurun, alam berbangga-bangga, itu daripada umur 25 tahun hingga 32 tahun. Takasur melele harta yang banyak, yang umur leher umur dia kebiasaan. Kau melele harta, kau melele apa harta yang dia dah bahkan itu kebiasaan nan. Dan hingga sampai seterusnya anak yang anak betul. Dan alam takasur daripada umur 40 tahun hingga seterusnya. Alam lain pun alam main-main.
Kebanyakan umur yang dialami alam nenek-neneknya umur itu hingga turun. Kalau nenek ada nenek naik dia aku. Karena mereka berada dalam alam lain. Itulah kehidupan dunia. Kemudian alam lahul, alam lalau. Umur ini kita hingga alam lahulnya tengah melalau-lalau. Tengah kita jadi diri bahasa pisau bisgi. Kita jadi diri kamlai hirau di kamlai yang kita jir kerau hanale kita yoto kita to bengeng. Bau kita hingga 16 tahun ni tak tahu ni kerau, tak tahu bengeng kita yang mana. Kata-kata mengan. Minyak dalam umur itu hingga 18 tahun. 16 tahun. Dia kata 17 tahun dia tak mulai zina. Biasanya bau ini. Tak mulai kutaridau. Umur anak dia 17 tahun hingga 20 tahun. Tak mulai hias-hias. Tak mulai pakai yang got-got. Tak mulai buah wangi-wangian. Tak mulai buah budak dan sebagainya macam. Ini adalah fase perkembangan manusia dari umur 17 hingga umur 20 tahun. Kemudian fase yang kekut, tafafurun, kamu bangga-bangga, menghayal-hayal. Umur urang berapa yang menonton hingga ada 2 tahun. Kebiasaan urang umur yang demikian, kamu mulai membangga-bangga diri. Kamu mulai berhayal-hayal umur pada masa umur demikian. Sedangkan selanjutnya umur pada level hingga seterusnya, nyoka kami meleleh harta dan kami meleleh banyak. Pusapan dengan harta, kata pegahnya harta gope harta lu, kami pegang menan. Agar kapu sapan harta bela, watai kala kaya kapu senang angin, kapu senang promo, kapu senang keluarga, sifat dunia kamu menan. Maka pegah oleh Allah. Kama sali ghaisin a'jabal kufar nabatu. Lagi umpama musim hujan yang jiku subur bak kaya pada musim hujan timoh rampak, timoh gerangsang, timoh sangat subur. Tetapi hanatet suburnya mesti lagi. Sumayakumu musparan, suburnya hanya sementara. Kemudian adalah kembali menguning on bak kaya yang tengah subur ka kuring kerontang, ka kuning baju-baju, kemudian kadut daripada bak menau uyuh. Sumayakumu utama, kemudian jadilah ia seperti kayu kering. Itulah umpama hidup kita yang manusia. Li Allah, hal yang serupa juga dipegang dalam surat Wattini wa Zaitun. Nukumi Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kamu jadikan manusianya dalam sebagus-bagus bentuk. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian bentuk yang bagus itu kami kembalikan kepada bentuk yang paling amat sangat hina. Lutanya walaupun kejadian tak ramah makan mah cakap nak baju. Walaupun kitanya masau kemudian seiring beranjak kehidupan kitanya, nyan mandung kata tinggalkan menjadi seorang pribadi yang bagus. Tetapi itu polisi. Ketika kita yang menjelang tua, ketika kita yang katakan dalam fase haramon, ini dalam istilah fikah. Nyan kita akan mulai. Ketika mata hana lagi, ketika jaro hana kuali, ketika daki hana jali, ketika punyung kau angin, ketika ido apa bengok, kita yang akan kembali lagi kepada kehidupan kita yang lagi ubud lagi. Kadang-kadang nak sampai tu jawai, nak sampai tu ramah kembali. Maka dalam istilah fikah, masa kehidupan manusia itu terbagi kepada namanya masa sabi, masa kuhlun, masa syabun, masa syaitun, dan masa haramun. Ditanya dari masa sabi berada di bawah meta gambar. Kemudian dari sabi namanya terminal yang kedua adalah fata istilahnya.
sabi dari pertama, fata kedua, minus 1 hingga 10 tahun. Inilah istilah ulama fiqh. Kemudian fatanya jid syabab, pemuda dan pemudi harapan bangsa. Minus umur 13 tahun hingga 20 tahun. Kemudian 20 tahun hingga 50 tahun. Nyo 20 hingga 50 syabab. Sabi 1 hingga 10 tahun. 11 hingga 20 namanya fata, pemuda. Syabab bahasanya pemuda sih. Dari umur 20 hingga 50 tahun. 50 tahun ke 10 tahun yang kami itu namanya adalah kuhlun. Dalam bahasa Arab, lain istilah fiqh. Kuhlun kepada 10 tahun. 20 hingga 10 tahun hingga 60 tahun kalau benar masa syekhun. Maka bahasa secara logat syekhunnya urang yang kata umur 20 tahun. Tapi secara istilah urang yang kamalen walaupun hana toto tetap bukan syekhun. Kemudian tanggung. Jadi dari syekhun 40 tahun hingga 60 tahun kalau benar dengan masa haramun. 60 tahun hingga seterusnya 70-80 tahun dengan ajuzun istilah kita. Jadi kita dari sini mua kembali. Summa itu dalam Al-Quran. Kadadnahu asfala safilin. Kemudian masa perkembangan manusia pada puncak-puncaknya ini akan kembali melemah sedikit-sedikit kepada titik nadir pada penghabisan ilmu. Yang wakilnya oleh kita yang kata lagi masa ini, kama kata ulung usulun, kama kata ulung, kama kata merangkak-rangkak ulung, masa hanya kita kemalan lagi kita mengalahnya. Wakilnya itu, yang terbuat dalam masa fata, syabab, kuhlun dan syekhunyo itu berfungsi kembali pada masa itu tua rendah. Menyo pada masanya katanya tak isi dengan kebaikan, tak isi dengan ketaatan itu. Maka waktu katanya mua kena, nyo akan dipelihara oleh Allah. Dipelihara itu daripada jawai dan jamakai. Menyo masa muda tu no. Umur kawalek 3 tahun atau 5 tahun hingga umur kalumah menyatakan isi dengan ketaatan kepada Allah itu akan dijaga oleh Allah. Han sampai ke Jawa oleh Tuhan. Han sampai ke lumah. Ketika pun ke lumah, ketika pun ke ada akai yang namun dia tetap terhormat. Amalan kita yang terpupuk pada masa muda tetap terkai negeri Allah sebagai hadiah Allah kepada kita karena kita ibadat taat Allah pada masa muda. Rusulun yang dirahmati oleh Allah. Maka dalam Al-Quran menjelaskan oleh Allah, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya demi masa, wal asri, demi masa. Masa hinan adalah diartikan dengan wate. Wate hinan adalah diartikan dengan umur. Maka wate nautanya padu umur negara lawan umur pomnya. Kalau padu plek kata muda dunia. Tetapi padu menjadi manfaat yang akan kita puput selama sejauh kata muda dunia. Yang bumi. Wate dia lalu padu umur beda lalu dia mengapa? Nah, karena lahir tahun 2000 yang jadi kenyang bumi sebenarnya. Karena umur itu adalah bahasa Arab. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya saja yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman dengan Allah dan hari kiamat. Maka takmir masjid, kalau yang perayaan masjid, kalau lepok masjid bukan lain, kan takmir masjid kan tugas. Takmir masjid tugas badan kemakmuran masjid misalnya. Tugas adalah orang yang dipancara masjidnya
bumikan ate memang masyarakat mesti macam mana tu? Orang yang tugas tu dengan segala daya upaya, pikiran, ate dan kekuatan, iban cara masjidnya berjijak orang, masjidnya bumikan ate orang masjid, malah mau bawa mayang. Yang baru sukses BKM itu, baru sukses Badan Kemakmuran Masjid. Kan orang yang pegang masjid raya-raya, mengurutkan di dalam, itu bukan fungsi Badan Kemakmuran Masjid. Karena kita pahami daripada kata-kata amarah, tetapi sebesar apa manfaat yang mereka tularkan kepada masjid ini. Dinagai manfaat yang betul dalam masjidnya sehingga orang itemnya masjidnya urut dan malam mana tak banget. Dijadikan masjid sebagai tempat ia nyaman, dijadikan masjid sebagai tempat kedamaian, dijadikan masjid sebagai tempat yang penuh dengan kesejukan, ketenangan. Yang baru kira Badan Kemakmuran Masjid. Maka waktu ditanya berapa umurmu artinya, berapa banyak yang telah engkau manfaatkan daripada umur yang Allah berikan kepada. Ketika dia ditanya gubi umur ya Allah, siurau di malam 27. Waktu itu umur yang bila Allah nyambak mana modal yang itu yang modal Allah juga. Ketika yang modal tentehi mubaru laba baik rugo daripada modal. Tapi modal dibalik dan mudah mahal. Kenyang urung apa? Kan urung laba ada. Ketika 27 jubili Allah watai kitanya 20 saja nak maksud Allah. Puji nak taat Allah. Nyani menani rugo. Rugo dia. Maka dalam hadis yang lain nukulah dari Rasulullah. Man kana yaumuhu khairan min arsih fahuwa rabihun. Man kana yaumuhu misla amsih fahuwa maghnun. Man kana yaumuhu syarran min amsih fahuwa maghnun. Orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin, itulah orang yang abang. Orang yang royo keadaan itu, sabar lagi barau, nyata rubau dengan. Dan orang yang keadaan royo lebih buruk daripada barau, yang betul orang yang terlak. Maka dalam wate yang kagubila Allah kebidayanya, wate yang kagubila Allah diawali dengan berjolahi. Dan diawali dalam wate kita akan ciptakan roh oleh Allah. Wate yang ciptakan roh oleh Allah yang kagubi wate kita. Dan wate yang hanya mujian abid. Abid ini bertanda dengan namanya ajar. Ajar panjang hanya mujian. Udah dirinya mujian, tapi mati hanya mujian. Likul li ummatin ajar. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap gedanyo manukna ajal. Ajal adalah masa legidanyo berpisah antara roh dengan jasad. Berpisah antara roh dengan jasad. Itulah ajal. Kapan ajal itu datang? Hana ketiga. Karena hana ketiga ada satu kenikmatan kepada legidanyo. Agar legidanyo hati-hati, agar legidanyo gunakan makhluk dan galak. Terkudi uronyo berhubung kibala badan jerong kuhananya. Karena menang roh tak ibadah sampai-sampai ke Allah. Tetapi dia kamu jangan mati, dia mati mengampun. Kalau mengampun bukan ibadah. Dan ketika muka menjangan mati, dia tak hanya kata pilih-pilih. Kita yang merupakan anak kita mau kakak mati, ini kalau berhasil kemudian, bukan mati, ini tentu anak tenang, tajam, tajam, nabi. Jadi sengaja Allah rahasiakan mati, agar kita serius dalam kemudian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita selalu diintip oleh kematian. Karena selalu diintip kematian, maka kita usahakan bertanya dalam keadaan yang jauh, dalam keadaan yang bermanfaat,
dalam keadaan yang wakil tahu kepada Allah itu dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Keluarnya roh daripada jasad itulah awal kehidupan kita yang hidup dalam alam barzakh. Hal mungkin kita yang kata dalam alam kubur. Hal mungkin kita yang gak buruk tak dalam kubur betul mungkin. Mungkin pajan ke kuhuru dan ditanam ke sebaiknya lalu ketika roh kait itu dalam jasad dia. Ketika roh yang ditiup oleh malaikat dalam umum pun berdengarkan dengan mata. Itu biar wadah ajar jom. Itu dia roh. Rohnya itu biar summa turaduna ila alimul ghaibi wa syahadah yang menghadap Allah Sang Maha Pencipta. Fa'inabiukum bima kuntum ta'malun. Wadanya nukun lemah ya Allah berbina bul betenya dunia. Kemudian nukun lemah berbina bul dunia. Rohnya akan kembali ke jasad gedenya kayak gitu. Pajan kembali roh dalam jasad gedenya ketika gedenya kana dalam alam barzakh. Ketika gedenya kana dalam alam kubur. Dia ben ditanam, dia ben fardu kifayah. Yang hinan baru roh gedenya kita mau masalah itu. Wadai kamu roh dalam tubuh terkejut, mau kuprak terkejut. Lagi kita terkejut dalam tenut dalam lupa yang amat sangat buruk lupa. Pernah rasakan ketika lupa buruk itu dia roh dalam lupa. Terkejut dalam lupa. Mengenai bentuk terkejut kita. Wadai roh kita mengelam dalam tubuh lalu. Cina bayang dah begitu. Ketika dia tanya guguh buruk, ubelan tubuh, gempa hadap kita dalam dia lahap. Hana dapat tahu uri ubeo, kita ubeo uri halpa, tahu uri halpa, tahu uri halpa. Kadi ditutupi oleh papan dan tanah. Watenya nubudek kembali, nuputup mata kembali. Nupubai kembali bekano, nuputuno kembali suara dan kano. Cibayang dia, kibat yang betul. Mandung urung watenya nulis. Mandung urung watenya adalah disurak dulu. Isurak dan yang dihoi watenya adalah orang-orang yang paling digasih. Urung-urung yang paling digasih itu nyamak yang pertama kali. Ketika watenya kamu langsung yang watenya kamu nyamuk dalam tubuh watenya yang tahu rumah. Oh bangun, nuban tulung, hau jaklung. Wadah tak kelar mandung tuput. Wadah tak tuput boleh hampah tuput. Kena uwi hampah. Nampak dulu hampah. Kena muda hampah. Yang tahu rumah ada. Yang tua tahu dia tak sayang dia. Ayah. Dia nak tahu ada apa dulu. Hau jaklung. Ya, mantunya tahu. Dan wadahnya itu. Munya dalam udah hidupnya penuh. Kita yang penuh dengan amalan kebaikan. Yang kubu kita akan datang secercah cahaya. Sinar akan datang udara kita. Sinar akan diterangi kubu kita. Dan kubu kita akan luas sejauh mata memandang. Mucahaya. Itulah yang berdoa oleh yang berdoa. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin. Ya Allah, pujianlah kubulnya sabah kubur daripada kubur surga. Dan pujian kubulnya Allah sabah lubang daripada lubang neraka. Menyena amalan, menyena surga, menyena baca Quran, menyena semayang dunia, menyena kunjung dunia. Yang itu amalannya itu yang akan dulu dunia. Amalan itu yang akan keluar kubur dunia. Tetapi menyamalan dunia mana itu? Hidupnya seolah-olah hidupnya udah sampai-sampai. Hidupnya seolah-olah mati dia tak udah. Tapi badan hanya tempat kuat lagi. Nyan akan fresh pada yang kamu lakukan. Akan terus ube-ube nak akan datang mengazab dan menganiaya dengan maka sebelum terlambat. Selama nyawa mantap hukumat dan tubuh dia berbuatlah kebaikan.
baik sampai dia orang tu sesal. Lagi yang pengalih Allah. Laula akhartani ila ajalin kabri fasaddaqu aku minas salihin. Kum kita yang mandu model aku pun. Ya Allah, nu mudah kalau jadi Allah, nu mudah dong jadi. Patahan nu mudah dong jadi. Laula akhartani ila ajalin qarib. Dan yang mandu model. Ada ini lagu. Fasaddaqu lalu nu sedekah. Napa yang ni dia tajai, lalu nu sedekah. Nah harta lo yang kalau nu apa yang tajai lalu nu sedekah mandu dia Allah. Dunia baru mati lo berapa? Mantum tak lagi mana? Laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu. Lo akan bersedekah kembali ya Allah pada dunia aku dia tinggal dunia baru mati lo berapa? Tapi sesal dia hanya lima manfaat. Han akan kudir ya Allah lalu kembali kita nyo yang dari itu mati yang dari itu kita merau. Maka segala mati kita. Segala nyawa kita nak berbuat ni. Kita berbuatlah kebaikan. Bersedekah dulu. Pulang yang bulim-bulim mulia berrahmat. Perbaiklah silaturahmi, jalin silaturahmi antara sesama, jalin silaturahmi antara anda mengadul antara sesama tetangga. Mujurah kembali dan karena hidup di dunia tidak hidup selama-lamanya. Hidup di dunia hanya hidup sementara. Mungkin banyak saja yang belum sampaikan karena kita tak tahu alam barzah. Semua alam kiamat, alam kiamat, alam yang menjawab. Mungkin yang saya dapat sampaikan. Ada Allah yang sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anugerah Ka'bah Baitullah mulai masa Nabiullah Adam. Dan selanjutnya berlanjut di Nabiullah Ibrahim. Cuma Baitul Maqdis dibuka dan kita pertama umat Islam. Dan kita sebuah pertanyaan ini selawai di Makkah dan Baitul Maqdis. Yang lebih terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sedikit, boleh kamu telah memberikan pertanyaan yang memang bangunan pertama yang diputar oleh Allah di dunia ini adalah Ka'bah. Betul dari Ka'bah baru diputar Baitul Maqdis. Kemudian semuanya hilang, ditelan oleh banjir bandang Nabi Allah. Hancur ini hanya kita tahu bangunan ini dari Ka'bah. Kemudian ketika masa Nabi Allah Ibrahim, atau Nabi Allah Ibrahim dan Nabi yang kelima pun kenal. Adam, Nuh, Hud, Saleh, Idris. Adam, Idris dia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Masa Nabi Allah Adam membangun Ka'bah. Masa Nabi Allah Adam membangun Baitul Maqdis. Masanya 40 tahun. Masa Nabi Allah Nuh ini hancur. Ini hancur. Kemudian masa Nabi Allah Ibrahim. Ya, Nabi Allah Ibrahim memiliki dua garis keturunan. Nabi Allah Ibrahim terkenal dengan nama Abul Anbiya. Abul Anbiya, ayah dari Nabi Ibrahim. Di samping lakab Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, Nabi Allah Ibrahim dilakab dengan ayah dari Nabi. Si kurunglah orang Nabi lahir dari keturunan Nabi Allah Ibrahim. Hanya dua leher keturunan Nabi yang daripada keturunan Ibrahim. Lain Nabi keturunan Ibrahim. Ibrahimnya memiliki dua orang istri. Yang pertama adalah Siti Sarah, yang kedua adalah Siti Hajar. Siti Sarah seorang permaisuri. Siti Hajar ini adalah babunya Siti Sarah sebenarnya. Nabi Siti Sarah kemudian istri oleh Nabi Allah Ibrahim. Ibrahim itu melahirkan dua garis keturunan. Yang pertama melalui Siti Sarah. Siti Sarah lahirnya Ishak, Yakub, ya, dan seterusnya, Yusuf dan seterusnya, Musa, Harun sampai Isa.
Namanya tahu pun gitu. Apa waktu karena nanti kan udah sampai Rasulullah Isra Mi'raj. Iwal pula pada Isra Mi'raj. Jadi itu kampung ya. Ke kampungnya tu. Terbagi dua. Istri pertama Ibrahim namanya Siti Sarah. Siti Sarah ini melahirkan namanya anaknya Ishak dan seterusnya. Kemudian lewat Siti Hajar. Siti Hajar itu lahir Ismail. Tadi pulang sejarah waktu yang lahir Ismail dari Ibrahim kan awalnya lahir Ismail, lahir Ishak. Cemburulah Siti Sarah. Kemudian Siti Hajar itu diterasingkan ke dalam sebuah tempat yang tidak ada manusia di tempat tersebut. Kemudian nume Siti Hajarnya beserta Ismail dari Ibrahim atau tempat kedua edinan. Dia kedua edinan dua Ibrahim anak kedua gapung. Anak kepada dia walaupun hati terasa berat meninggalkan anak dan istri, tetapi hanya berumur dari Nabi Allah Ibrahim. Wow, kembalikan kamu nak berita Allah. Yang kelak waktu tempatnya itu Ismail dan Siti Hajar itulah Arab. Cikal bakal lahirnya bangsa Arab. Dan tempat yang kedua Nabi Allah Ismail dan Siti Hajar itulah namanya Ka'bah. Ternyata di sini tempat Ka'bah. Karena waktunya terjadinya perputaran antara Bukit Safa dan Bukit Marwah mencari air, ya kan? 7 berputar, waktu 7 berputar lahirlah Nabi yang kenal yang kelak dinamakan dengan sumur Zamzam. Sumur Zamzam berada di samping Ka'bah. Waktu raya Nabi Allah Ismail menjak kembali Nabi Allah Ibrahim mempakat Nabi Allah Ismail bangun Ka'bah kembali. Bangun Ka'bah kembali. Bangsa Arab cikal bakal lahir bangsa Arab lewat Ismail dan Siti Hajar. Ini tu dari ulama. Tengok pegang Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ladzi barakna lahu. Waktu malam 27 Rajab. Dia Allah berjalan Nabi Muhammad. Ismailnya lahir Muhammad itu. Terakhir Muhammad kan keturunan Ismail kan? Nino akhir keturunan Alahi Nabi Allah Isa akhir keturunan kenabian. Jadi Muhammad ini diperintahkan oleh Allah untuk Isra melakukan perjalanan kepada Baitul Maqdis di Palestina di Syam. Baitul Maqdis ini tidak kenal oleh Allah. Dari itu baru diulang. Hukum tidak kenal oleh Allah. Karena untuk mempertemukan dua keturunan kenabian, untuk pukul sapat kembali istilahnya reuni kenabian. Dua keturunan Ibrahim yang sempat berpisah lewat Siti Sarah dan Siti Hajar dipertemukan kembali oleh Nabi Muhammad dengan perjalanannya Nabi Muhammad ke Baitul Maqdis, yang Baitul Maqdis ini berada di Syam, dan itulah cikal bakal keturunan kenabian orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, hikmah pakal puja Nabi Muhammad ya Allah unang Syam ke Baitul Maqdis, karena Baitul Maqdisnya adalah kiblat puncak atau kota orang Yahudi keturunan daripada Ishak. Musa dan seterusnya. Kemudian pada ini saya kembali ke dalam cerita waktu kan
syariat untuk menghadap kiblat Baitul Maqdis itu hanya dihadap selama 16 bulan. Sebelum 16 bulan itu dihadap ke Ka'bah. Kiblat kan menghadap Ka'bah, kontrol ke Ka'bah sebagai kiblat salah. Cuma karena kasihan kepada urun Baitul Maqdis, mesti kamu Tuhan atau hadap, maka untuk meredamkan orang Yahudi dan le orang musyrikin di Ka'bah dan di Mekah ini, untuk tarik hati urunnya, maka diperintahlah arah kiblat ke Baitul Maqdis hanya 16 bulan saja. Dia 16 bulannya maka berlarilah kiblat ke Ka'bah. Maka terkenal di Arab Saudi itu dengan namanya Masjid Kiblat. Kiblat kan? Masjid Kiblat ini kan masjid Kiblat. Masjid yang mana oleh Nabi tinggal Israel ada dua arah. Dari menghadap Baitul Maqdis, kemudian 2 rakaat ke Melayu menghadap Ka'bah kembali. Jadi artinya itu kembali menghadap Ka'bah setelah 16 bulan menghadap Baitul Maqdis. Selama 16 bulannya berarti untuk Ka'bah. Hadap boleh dulu Baitul Maqdis menghadap. Untuk menarik hati urung kafir Mekah nya itu tamu Islam karena kata tim hadap kiblat lawannya. Maka Ka'bah dari awal 16 bulan hanya berlari kepada Baitul Maqdis, kemudian kembali lagi kepada Ka'bah hingga hari ini. Mungkin lagi yang sejarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi yang kamu muliakan, jadi di antara masyarakat Abi kuno tentang pertumbuhan sehingga lahirlah setetes mani. Mungkin di antara manusia akan terlanjur mengkonsumsi ada yang haram, akan terlanjur berusaha mencari nafkah secara haram. Namun sekarang tubuh manusia semakin besar, usaha pun semakin lancar. Bagaimana solusinya dalam syariat untuk membersihkan itu semua? Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Buraidanya Abi yang telah membuat pertanyaan yang juga sangat bagus. Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Talib itulah cara taubat daripada apa yang harum dan berdoa salah. Yang pertama apa yang harumnya takwa wajib. Mungkin takwa sopoi karena apa harumnya apa yang cocok berhak dengan kata hal ini. Maka caranya adanya takwa wajib. Mena mantap tu. Nyana tak tu berlalu lagi. Memang nyana tak tu ile. Kau keturunan tak hari-hari, maka hartanya tak kembalikan kepada kemaslahatan umum. Pasalnya tak memberikan kanit kepada urus yang tak terima. Nyo ya Allah lu sedekah pada dokumen ke masjid karena luncuk dia pun harta urus ini. Ini butuh sedekahnya kepada orang yang demikian. Ini menyesal lagi anak satu soleh to yang tak ada jenuh. Kemudian mina harta, dia juga menamanya anak harta kan juga kembalikan. Mina harta adalah cara dia adalah bunyi ibadat. Bunyi ibadat. Bunyi ibadat bertiga. Sebanyak-banyaknya beribadat. Niatkan ibadat itu untuk orang yang bercinta ini. Ya Allah, puasa awalnya, niat puasanya, pahalanya Allah. Membutuh kepada orang yang kalau cupai jamu. Binik kena. Dia itu ibadat bertiga. Dengan ibadat bertiganya, binik pahalanya butuh kepada orang yang tak ini. Orang yang tak cupai, orang yang terampok pen. Yang cara, lain mana cara? Innal hasanata wa hadis yudhibna sayiat. Perbuatan yang baik itu dapat menghilangkan segala perbuatan yang buruk. Abis sayiatal hasanata
yarbahuha. Pengikut olehmu setelah melakukan keburukan akan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Kita ni orang mengkaji surah lain. Nak tinggal semayang dari subuh pukul 6, pukul 5, ke pukul 8 gitu. Yang sunnah untuk lakukan kebaikan kan itu dekat, sunnah untuk dekat. Karena maksud kalau buat pen di belor dia dekat dengan ini. Yang semayang kalau bukan sih ada, tapi lain cara lain adalah dengan betul dekat. Dekat lebih dua lebih dan lebih karena kata bukan lalu. Nyaman peraturan agama. Berlaku haram pula uji rekan benih pula atau bayi karena itu imbas di balu Imbas dosa bukan haram pula. Cứ hati ni yang dosa ya harus kan ya. Yang dosa ya harus kan tapi memang cứ hati dia bisa berimbas kepada anu. Karena hadis man ambata min haram panahu ababi. Rasa benar. Jadi mena harta yang bisa tak kembalikan solusi pertama. Mena lupa ulun dan beri ulun. Mena ulun hana dan beri maka harta yang tingkatnya dan berkah. Kali kepada ulun yang hana beri dia. Menyuhati hana harta maka kumpul kebaikan belalu. Dengan kebaikan yang lainnya kali untuk ulun yang tazalimi. Semoga kebaikan yang terpunya dapat menghilangkan kezaliman dan dapat menambah pahala ulun yang tazalimi. Merasa demikian.